Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh warga negara Indonesia yang saya cintai, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mendoakan agar saudara-saudara kita yang saat ini tengah menderita sakit karena tertular virus COVID-19 agar segera sembuh dan pulih kembali. Allahumma shfihim. Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta wa la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Dan juga mendoakan semoga mereka yang gugur dan meninggal dunia akibat wabah ini arwahnya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama petugas kesehatan yang telah bekerja keras siang dan malam meninggalkan keluarga untuk melaksanakan tugas mulia menangani pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sehubungan dengan masih tingginya tingkat penularan dan jumlah korban meninggal dunia akibat COVID-19, saya ingin menyampaikan beberapa saran dan himbauan tentang perlunya kita semua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah, tapi lebih untuk menjaga diri dan keluarga kita, serta masyarakat di sekitar kita agar terhindar dari penularan virus yang saat ini telah menelan korban lebih dari 103 juta orang dan tidak kurang dari 2,2 juta orang meninggal di berbagai belahan dunia. Sementara di Indonesia jumlah kasus konfirmasi positif harian masih terus meningkat dengan tingkat penularan yang tinggi, bahkan mencapai 14.518 kasus pada tanggal 30 Januari 2021 atau meningkat 100% dari penambahan sebelumnya yang hanya sekitar 7 ribuan, sehingga secara kumulatif jumlah yang tertular telah melebihi 1.078.000 penduduk dan tidak kurang dari 29.998 jiwa yang meninggal dunia akibat terjangkit infeksi COVID-19. Saya ingin menekankan bahwa sejak awal pemerintah berusaha untuk mengedepankan kebijakan kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19. Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan protokol kesehatan yang ketat yang disebut sebagai 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir dan menjaga jarak fisik. Selain itu juga masyarakat diminta membatasi mobilitas di tempat umum serta menghindari kerumunan. Untuk itu pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar masyarakat terhindar dari penularan. Namun harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dan mengabaikan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga tingkat penularan terus meningkat. Sebagai akibatnya, rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak dapat menampung jumlah pasien dan tingkat kematian pun meningkat. Oleh sebab itu, maka pemerintah memutuskan untuk menangani COVID-19 ini secara khusus di wilayah-wilayah tertentu, khususnya Jawa dan Bali, dengan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Upaya besar yang terakhir dilakukan pemerintah adalah program vaksinasi yang bertujuan untuk terciptanya kekebalan komunitas atau herd immunity. Herd immunity ini baru bisa tercapai kalau 70% atau 182 juta dari 270 juta penduduk Indonesia ikut melakukan vaksinasi. Saya minta dengan sungguh-sungguh agar masyarakat mematuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, disiplin menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan mengikuti vaksinasi untuk menghindari terjadinya penularan, agar kita terlindung dan segera keluar dari pandemi ini untuk dapat kembali beraktivitas, kembali ke sekolah, kembali beribadah dengan normal, dan menjalankan kegiatan ekonomi seperti sedia kala. Melakukan 3M, mengikuti aturan-aturan PPKM, dan melakukan vaksinasi, menurut pandangan para ulama itu merupakan sesuatu kewajiban. Artinya wajib dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah untuk menghindarkan terjadinya kerusakan, bahaya, mudarat. Syekh Nawawi Banten, Al-Bantani, dalam kitabnya Tafsir Marah Labid, atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, ketika memberikan tafsir ayat wa khudhu hidrakum, tidak hanya memberikan bahwa ayat itu supaya kita bersiap sedia untuk menghindarkan serangan musuh dalam arti keamanan, tetapi juga beliau mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hadari an jami'il madar al-madnunah. Artinya ayat ini juga menunjukkan tentang wajibnya menjaga diri dari semua dugaan terjadinya bahaya. Bahaya yang diduga. Jadi kita wajib menjaga dari segala macam bahaya yang diduga. COVID-19 ini itu juga bahaya. Bukan lagi madnuna, tetapi sudah mutayaqqana. Artinya kalau yang madnuna saja, yang diduga saja sudah wajib kita lakukan untuk menghindarinya, apalagi yang sudah diyakini seperti COVID-19 sekarang ini. Karena itu beliau mengatakan, wa bihadat tariq kana al-iqdam 'ala al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba wajiban. Dengan demikian maka berobat daripada penyakit seperti mengobati dengan pengobatan plasma atau plasma convalescent. Kemudian juga wal ihtiraz 'anil waba, dan juga menjaga dari wabah, yaitu dengan melakukan 3M atau juga melakukan vaksinasi. Itu juga dalam rangka ihtiraz 'anil waba. Itu adalah wajib menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Vaksinasi itu seperti tadi saya katakan bahwa bisa efektif kalau sudah terjadi herd immunity. Herd immunity itu bisa tercapai kalau sudah mencapai vaksinasinya itu 70% atau 182 juta. Oleh karena itu, kewajiban bervaksin tidak akan gugur sebelum terjadinya vaksinasi sampai 180. Artinya kita masih tetap berdosa kalau belum terjadi herd immunity itu.
Semua ini harusnya melakukan 3M, vaksinasi, penerapan PPKM itu kan berdasarkan penelitian ilmiah menurut ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu, kata para ulama, seperti dikatakan oleh Syekh Sulaiman, wa innama yuradu bittib at-tasabbub ila daf'i dararin wajtilabi naf'in. Bahwasanya yang dimaksud dengan kedokteran itu adalah yaitu merupakan sebab akibat atas tasabbub dalam rangka menghindari bahaya dan juga mengambil kemanfaatan, ijtilabun naf'in. Dan ilmu kedokteran itu adalah bagian daripada ilmu daripada an-nizamul kauni. Karena itu orang yang mengingkari tentang adanya Allah telah menetapkan di dalam segala sesuatu yang terjadi, kata Syekh Sulaiman, faman angkaraha fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari itu semua, itu dia termasuk kafir terhadap nizam Allah, nizam Rabbani yang terlaku di dalam yaitu tata aturan alam, yaitu tata aturan kehidupan keduniaan. Bahkan Syekh Sulaiman mengatakan, wa man qala la fa'idata bit-tibbi faqad radda 'ala al-wadi' wa syari' fala yultafatu ila qawlihi. Siapa yang mengatakan bahwa ilmu kedokteran itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dia berarti telah menolak penciptanya, yaitu Allah, dan pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu omongannya orang seperti itu, kata Syekh Sulaiman, fala yultafatu ila qawlihi, maka tidak boleh diperhatikan atau tidak perlu dihiraukan ucapan seperti itu. Oleh karena itu marilah kita ikuti anjuran para ulama bahwasanya menghindari penularan wabah yang sangat berbahaya itu melalui 3M, melalui vaksinasi, melalui penerapan PPKM adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.